mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami dengan anggota. Yang pertama ada Niko, lalu ada Farel Jovanka, kemudian Kai Sahara, dan yang terakhir ada Anjar Rahmawati. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan analisis keputusan Direktorat Jenderal Pajak nomor keputusan 156 PJ tahun 2020 tentang perpanjangan batas waktu pajak dan penghapusan sanksi administrasi. Sebelum kita melakukan presentasi ini, kita sudah membagi-bagi tugas di mana sesuai dengan kesepakatan dan tugasnya masing-masing. Baik, langsung saja kita ke bagian yang pertama, yakni latar belakang. Latar belakang ini akan dijelaskan oleh Anjar. Kesempatan untuk penjelasan kami persilahkan. Jadilah sehingga dengan keahlian yang dimiliki pasti terdapat etika yang mendasarinya. Profesi konsultan pajak tentunya memiliki etika yang terdapat dalam Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Dengan adanya kode etik tersebut, tentunya seorang konsultan pajak seharusnya mampu untuk mengambil keputusan etis dengan tidak membantu wajib pajaknya melakukan penghindaran pajak. Dalam kondisi seperti ini, Indonesia sedang terjangkit wabah COVID-19 yang mengakibatkan lumpuhnya seluruh kegiatan yang ada di dalamnya, termasuk dalam pelaporan pajak yang mengalami keterlambatan. Sehingga dengan adanya kondisi seperti itu, Dirjen Pajak mengeluarkan surat keputusan dengan nomor KEP 156-PJ-2020 berisi tentang perpanjangan batas pajak waktu penyampaian laporan pajak dan penghapusan sanksi administrasi dari sisi konsultan pajak pengertian etika profesi. Menurut Ronald F. Duska dan Brenda Sayduska mengartikan etika dalam 3 butir sebagai berikut. Yang pertama, sebuah disiplin ilmu terkait dengan apa yang baik dan yang buruk dan kewajiban moral. Yang kedua, serangkaian prinsip-prinsip moral dan nilai. Yang ketiga, teori mengenai sistem nilai moral dan prinsip perilaku yang mengatur individu atau kelompok. Sedangkan profesi berkaitan dengan pekerjaan dengan syarat-syarat tertentu. Profesi dimengerti sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan, keahlian dalam arti keterampilan atau kejuruan tertentu. Lalu bisa disimpulkan etika profesi yaitu suatu disiplin ilmu atau sistem nilai moral yang berkaitan pada suatu bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian dalam arti keterampilan atau kejuruan tertentu dengan sikap mental berupa komitmen yang kuat dalam menjalankan dengan etika akuntan pajak. AICPA mengeluarkan Statement on Responsibility in Tax Practice atau SRTP. Adapun isinya sebagai berikut. Yang pertama, posisi pengembalian pajak, yaitu menetapkan standar masa depan yang bisa diterapkan dengan anggota ketika merekomendasikan tingkat pengembalian pajak dan menyiapkan atau menandatangani surat pembayaran pajak yang disimpan dengan mengenakan jawaban pertanyaan atas pengembalian, yaitu menetapkan standar yang bisa diterapkan untuk anggota ketika menandatangani suatu pajak kembalian jika atau mempertanyakan kelebihan pajak kembalian. Yang ketiga, aspek prosedur tertentu dalam menyiapkan pengembalian, yaitu dalam menyiapkan atau menandatangani suatu pajak kembalian, suatu anggota dengan hati jujur boleh mempercayakan, tanpa verifikasi
atas informasi yang diberikan oleh wajib pajak. Estimasi suatu anggota boleh menggunakan taxpayer untuk menaksir persiapan suatu pajak kembalian jika itu bukanlah praktis untuk memperoleh data tepat dan jika anggota menentukan bahwa perkiraan yang layak adalah didasarkan pada keadaan dan fakta saat itu yang keberangkatan dari suatu posisi yang sebelumnya disampaikan di dalam suatu kelanjutan administratif atau keputusan pengadilan, yaitu pajak kembalian berkenaan dengan memposisikan suatu item ketika ditentukan di dalam suatu kelanjutan administratif atau keputusan pengadilan atau lingkungan tidak membatasi suatu anggota merekomendasikan dari suatu pajak yang berbeda, kemudian itu memposisikan kembali, kecuali jika si wajib pajak kesalahan persiapan kembalian, yaitu suatu anggota perlu menginformasikan kepada si wajib pajak dengan segera atas suatu kesalahan di dalam suatu pajak kembalian yang disimpan atau ketika sadar akan kegagalan suatu taxpayer untuk memfile suatu kembalian yang diperlukan. Pengetahuan kesalahan dalam cara kerja administrasi, yaitu jika suatu anggota sedang mewakili suatu wajib pajak di dalam administrasinya untuk suatu kembalian yang berisi suatu kesalahan, maka anggota perlu menginformasikan kepada wajib pajak itu. Untuk yang ke-8, yaitu format dan isi nasihat pada klien, yaitu untuk semua petunjuk pajak diberikan kepada suatu wajib pajak, suatu anggota perlu mengikuti aturan yang berlaku dalam SRTP. Mendengarkan pemaparan dari Kaisara mengenai kode etik konsultan pajak. Selanjutnya Kaisara dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang kode etik konsultan pajak. Kode etik IKPI adalah kaidah moral yang menjadi pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak bagi setiap anggota IKPI. Isi dari kode etik IKPI mengenai hubungan dengan wajib pajak yaitu Kode etik IKPI pasal 7. Konsultan pajak Indonesia itu wajib yang pertama, menjunjung tinggi integritas, martabat, dan kehormatan. Misalnya, seperti dengan memelihara kepercayaan masyarakat, bersikap jujur, berterus terang tanpa mengorbankan rahasia penerima jasa, dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja, dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak boleh menerima kecurangan atau mengorbankan prinsip. Yang kedua, bersikap profesional, misalnya seperti senantiasa menggunakan pertimbangan moral dalam pemberian jasa yang dilakukan, senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan dan menghormati kepercayaan masyarakat dan pemerintah, melaksanakan kewajibannya dengan penuh kehati-hatian, dan mempunyai kewajiban mempertahankan pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga itu ada menjaga kerahasiaan dalam hubungan wajib pajak. Misalnya, harus menghormati dan menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama menjalankan jasanya, dan tidak menggunakan atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali ada hak kode etik IKPI atau kewajiban legal profesional atau hukum atas perintah pengadilan untuk mengungkapkannya. Analisa kasus Direktorat Jenderal Pajak tentang perpanjangan batas pajak waktu penyampaian laporan pajak dan penghapusan sanksi administrasi. Wabah pandemi COVID-19 sudah menjadi momok yang menakutkan bagi seluruh negara karena akan berdampak besar pada indeks pertumbuhan ekonomi yang ada di negara tersebut. Pemutusan hubungan kerja, jumlah pengangguran yang semakin meningkat,
serta kesenjangan sosial adalah contoh dari akibat pandemik COVID-19. Di Indonesia sendiri, Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bapak Suharto Monoarfa mengatakan jumlah pengangguran akibat dampak wabah corona telah mencapai 2 hingga 3,7 juta orang. Angka ini lebih besar dari data Kementerian Ketenagakerjaan yang menghitung jumlah pengangguran akibat pandemi sebesar 1,7 juta orang. Dalam hal ini, pemerintah di bawah Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan mengeluarkan sebuah keputusan yang mengatur kebijakan perpajakan sehubungan dengan penyebaran wabah virus corona 2019 yang berisi tentang yang pertama, menetapkan keadaan sebagai akibat penyebaran virus corona sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020 sebagai keadaan kahar. Yang kedua, kepada wajib pajak orang pribadi yang memenuhi kewajiban perpajakannya pada periode keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama diberikan penghapusan sanksi administrasi perpajakan. Yang ketiga, sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua adalah sanksi administrasi atas keterlambatan. Yang pertama, penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak, penghasilan, SPT tahunan PPh, orang pribadi tahun pajak 2019. Yang kedua, pembayaran atas jumlah pajak yang kurang dibayar dalam SPT tahunan PPh orang pribadi tahun 2019. Yang keempat, kepada wajib pajak orang pribadi yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan terkait keikutsertaan dalam pengampunan pajak berupa laporan realisasi pengalihan dan investasi harta tambahan atau laporan penempatan harta tambahan dapat menyampaikan laporan tersebut paling lambat tanggal 30 April 2020. Yang kelima, wajib pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua. Yang keenam, wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan masa pajak, penghasilan SPT masa PPh, pemotongan atau pemungutan untuk masa pajak Februari 2020 pada tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020 diberikan penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian SPT masa PPh. Yang ketujuh, kewajiban penyetoran PPh yang terutang dalam SPT masa PPh pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-6 tetap harus dipenuhi pada saat jatuh tempo sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pembayaran dan penyetoran pajak. Selanjutnya, Hukum berupa keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, atau pengurangan dan pembatalan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak yang kedua. Lalu di sini terdapat sanksi administrasi boleh dibatalkan atau tidak diterbitkan surat tagihan pajaknya sesuai dengan diktum dari ke-3, ke-6, ke-9, dan ke-10 yang ada di slide sebelumnya. Baik, berlanjut kepada pertimbangan-pertimbangan dikeluarkannya Keputusan 156 PJ tahun 2020. Yang pertama adalah bahwa penyebaran wabah virus corona berdampak kepada pekerja atau kegiatan usaha wajib pajak, termasuk pemenuhan kewajiban dan pelaksanaan hak perpajakannya. Yang kedua, dalam rangka mengantisipasi penyebaran virus corona di Indonesia, telah ditetapkan status keadaan tertentu darurat bencana wabah melalui Keputusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9A Tahun 2020 dan Nomor 13A Tahun 2020. Yang ketiga, untuk meringankan beban dan dampak sosial bagi wajib pajak yang terdampak COVID-19, maka dikeluarkan kebijakan perpajakan berupa pengecualian pengenaan sanksi administrasi perpajakan, pemberian perpanjangan batas waktu penyampaian laporan,
serta penghapusan sanksi administrasi. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal A sampai dengan C, maka dikeluarkan keputusan Ditjen Pajak tersebut. Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisa bahwa pemerintah khususnya Ditjen Pajak sangat memperhatikan situasi yang terjadi saat ini di Indonesia. Ditjen Pajak memberikan penghapusan sanksi administrasi pajak bagi penghasilan ataupun SPT tahunan, orang pribadi pajak 2019, dan pembayaran atas pajak yang kurang pribadi. Dapat mengajukan permohonan upaya hukum yang batas waktu pengajuan permohonan dimaksud berakhir pada tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan 30 April 2020. Diberikan perpanjangan batas waktu untuk pengajuan permohonan sampai dengan 31 Mei 2020 berupa keberatan, pengurangan, atau penghapusan sanksi administrasi. Kemudian penghapusan sanksi tersebut diharapkan menjadi sebuah dorongan agar masyarakat tetap membayar pajak ke negara. Jika seorang wajib pajak terkena dampak pemutusan hubungan kerja atau PHK, diharapkan melapor ke kantor pajak terdekat agar diberi solusi yang terbaik. Selanjutnya, kesimpulan dan saran akan dipaparkan oleh Feral Jovanka. Kami sepakat mengambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, sehubungan dengan adanya penyebaran wabah virus corona 2020, maka Direktorat Jenderal Pajak melakukan suatu gerakan dengan mengambil suatu keputusan berupa penghapusan sanksi administratif dan perpanjangan batas waktu penyampaian laporan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut bagi wajib pajak maupun konsultan pajak. Yang kedua, dengan adanya pandemi yang terjadi saat ini, Ditjen Pajak memutuskan untuk membuat keputusan demi menekan penyebaran wabah virus COVID-19 dan demi meningkatkan beban dan dampak sosial ekonomi bagi wajib pajak yang terdampak COVID-19. Tentunya dengan syarat-syarat yang sudah ada di dalam keputusan Direktorat Jenderal Pajak nomor KEP strip 156/PJ/2020. Jadi maksudnya dengan adanya pandemik yang terjadi saat ini, pihak Ditjen Pajak mengambil suatu keputusan demi meringankan beban dan dampak sosial ekonomi bagi wajib pajak berupa penghapusan sanksi administratif dan perpanjangan batas waktu penyampaian laporan pajak. Yang tentunya dengan syarat-syarat yang sudah ada dalam keputusan Direktorat Jenderal Pajak nomor KEP strip 156/PJ/2020. Kemudian yang terakhir, di sini kami mencoba memberikan sedikit saran-saran yang mungkin dapat bermanfaat dalam kasus pembahasan kali ini. Yang pertama, Direktorat Jenderal Pajak hendaknya meningkatkan pelayanan bagi wajib pajak dengan menggunakan pelayanan yang dapat dilakukan di website atau online demi menekan penyebaran COVID-19, mengingat adanya social distancing yang dilakukan saat ini. Maksudnya dengan adanya social distancing yang dilakukan saat ini, hendaknya Ditjen Pajak melakukan seluruh jenis pelayanan bagi wajib pajak dapat dilakukan oleh via online agar demi mengurangi kerumunan atau keramaian dan sebagainya. Kemudian yang kedua, Direktorat Jenderal Pajak harus lebih memperhatikan tentang kebijakan sistem saat ini, mengingat pajak merupakan penghasilan yang cukup tinggi yang didapatkan bagi negara. Ya, maksudnya itu kami sepakat pajak merupakan penghasilan yang cukup tinggi yang didapatkan bagi negara. Bahkan untuk saat ini bisa dibilang paling tinggi bagi negara. Maka dari itu penghapusan administratif ini haruslah diperhatikan karena menyangkut dengan pendapatan bagi negara. Mengingat adanya pandemik yang terjadi saat ini yang berpengaruh terhadap ekonomi bagi negara. Yang terakhir, diharapkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi dan perpanjangan batas waktu penyampaian laporan pajak akan semakin baik dalam meningkatkan pemenuhan kebijakan perpajakan sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi agar mencapai tingkat optimasi. Ya, sekian dari presentasi yang kami sampaikan. Bila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.